bagian depan bus. Hal ini diperkuat posisi penumpang yang banyak terbakar menggerombol di bagian belakang bus. Hasil pemeriksaan sementara pintu belakang dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu depan kiri tidak bisa dibuka karena tergenjat kepala truk kontainer. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu tragedi kecelakaan bis paling parah di Indonesia. Kecelakaan ini menewaskan hingga 54 penumpang yang ada di dalamnya. Apakah yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Tragedi ini terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2003. Saat itu 3 bus AO Transport hendak kembali menuju Sleman dan mengangkut siswa-siswi dari SMK Pemda 1 Sleman, Yogyakarta yang telah melakukan studi tour ke Bali. Rombongan bis ini melaju cepat pada malam hari. Singkat cerita, saat bis ketiga sedang menanjak di kawasan Banyu Glugur, Situbondo, Jawa Timur, dikejutkan oleh sebuah truk yang tiba-tiba saja memotong jalur dari arah yang berlawanan, hingga terjadi tabrakan yang sangat hebat. Tak sampai di situ, tiba-tiba saja datang sebuah mobil kot yang langsung menghantam bagian belakang bis. Akibat tabrakan tersebut membuat bagian depan bus mulai terbakar. Kebakaran ini dipicu oleh tangki bahan bakar truk yang pecah, kemudian terkena percikan api yang berasal dari sekring yang terdapat pada bis. Para penumpang pun panik, mereka pun berlari ke arah belakang bis untuk menyelamatkan diri dan membuka pintu. Namun sayang, pintu tidak bisa dibuka karena rusak akibat terhantam oleh mobil kot sebelumnya. Di tengah kobaran api dan asap yang semakin menebal, mereka berusaha untuk keluar atau untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak berhasil karena di zaman tersebut di Indonesia bis belum dilengkapi dengan alat pemadam api ringan ataupun alat pemecah kaca. Hingga jika terjadi keadaan yang darurat, maka sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Karena bantuan tak kunjung tiba, akhirnya para penumpang pun terbakar hidup-hidup hingga meninggal dunia. Diketahui bahwa di dalam bus tersebut terdapat 51 siswa, 2 orang guru, dan 1 pemandu wisata. Maka jika ditotalkan, jumlahnya ada 54 orang yang menjadi korban meninggal dunia. Sementara Budi Santoso yang merupakan kernet dari bis berhasil selamat setelah memecahkan kaca pintu depan bis, walaupun ia harus mengalami luka bakar yang cukup serius. Begitu juga dengan Arwan yang merupakan supir bus, ia berhasil selamat karena ia melompat dari bis. Kemudian supir truk yang bernama Imam dan kernetnya yang bernama Kozin berhasil selamat. Kelak mereka akan dijadikan tersangka dan dikenai pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Begitu juga dengan sang sopir bus dijadikan tersangka karena dinilai tidak maksimal dalam menolong para korban. Kecelakaan ini terjadi tak jauh dari pintu PLTU Paiton, makanya kecelakaan ini disebut dengan tragedi Paiton. Selain faktor kesalahan manusia, daerah Banyu Glugur juga dikenal sebagai kawasan yang rawan kecelakaan. Karena jalanan di kawasan ini penaik turun berbelok-belok ditambah dengan penerangan yang masih sangat minim. Berita kecelakaan ini tentunya mengejutkan para keluarga korban. Salah satunya adalah Ibu Sulika yang merupakan orang tua dari Sabto Pamungkas yang menjadi korban dalam tragedi ini. Ia tak menyangka bahwa anaknya akan pergi untuk selamanya. Sebelum berangkat ke Bali, Ibu Sulika sebelumnya sudah merasakan firasat yang buruk. Maka dari itu ia sempat melarang Sabto anaknya untuk pergi ke Bali. Tetapi Sabto meyakinkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan akan kembali pulang pada hari Kamis nanti. Ibu Sulika mulai merasa resah saat Sabto sudah mulai tidak bisa dihubungi melalui telepon selulernya pada jam 8 malam. Lalu ketika menyaksikan berita tentang kecelakaan lalu lintas di televisi, ia terkejut bahwa kecelakaan tersebut melibatkan rombongan dari sekolah anaknya. Dan yang paling membuatnya bersedih adalah ternyata Sabto Pamungkas berada pada urutan ke-31 sebagai daftar korban yang meninggal dunia. Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Sari yang merupakan orang tua dari Riani yang turut menjadi korban dalam insiden tersebut. Ia bahkan sempat tak sadarkan diri saat menonton berita tentang kecelakaan yang menghilangkan nyawa anaknya. Tapi untungnya Rianti yang merupakan saudara kembar dari Riani, ia berhasil selamat karena menaiki bus yang berbeda. Padahal sejak berangkat, Riani dan Rianti ini selalu dalam bus yang sama. Tapi entah kenapa saat itu Riani memohon Rianti agar menaiki bis yang lain.
Bahkan seingat saya dulu kalau tidak salah sempat ada wawancara dengan salah satu ibu korban, di mana ibu korban ini menyampaikan atau menceritakan bahwa anaknya saat itu ingin menggunakan pakaian yang baru dan berwarna putih. Mungkin saat itu adalah firasat dari putrinya yang akan pergi untuk selamanya. Tetapi mohon maaf jika saya salah karena waktu itu saya masih kelas 3 SD atau sekitar 18 tahun yang lalu. Kesedihan juga dirasakan oleh Ibu Sri Hayati yang merupakan istri dari Zubaidi, guru pendamping yang turut menjadi korban. Ia diberitahu oleh saudaranya bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan rombongan dari SMK 1 Yapemda Sleman, Yogyakarta. Ibu Sri kemudian menyuruh anaknya untuk menyelidiki tentang kebenaran berita kecelakaan tersebut. Lalu setelah sekian menunggu waktu dengan harap-harap cemas, Ibu Sri akhirnya mendapatkan kabar bahwa Zubaidi sang suami telah meninggal dunia dalam bertugas. Hal itu tentunya membuat Ibu Sri sangat terpukul karena harus kehilangan suaminya untuk selamanya. Selain keluarga, teman-teman dari para korban pun ikut merasakan kesedihan karena mereka harus kehilangan puluhan temannya sekaligus. Bahkan dikabarkan jumlah murid dari kelas akuntansi dan penjualan hanya tinggal 9 orang saja. Lalu menurut Pak Lupi dan Penda yang menaiki bis pertama, mereka tidak menyangka bahwa teman-temannya mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Mereka baru tahu setelah sampai di sekolah dan melihat banyak sekali reporter yang sudah berkumpul. Nah, ada beberapa hal yang cukup janggal karena menurut pengakuan salah satu siswi yang bernama Endang, ia menyebutkan bahwa bus ketiga sering mendapatkan masalah. Mulai dari kaca bus yang pecah, tersangkut kabel listrik, bahkan saat berhasil atau setelah menyeberangi Selat Bali, kaca bus kembali pecah untuk yang kedua kalinya. Tapi mungkin kalau ini bisa juga disebabkan karena kurangnya kehati-hatian dan kewaspadaan dari sang supir. Banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia membuat pihak RSUD Situbondo harus mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Jenazah ini pun hanya ditempatkan di lorong karena keterbatasan dari kamar jenazah di rumah sakit tersebut. Kondisi jenazah seluruhnya mengalami luka bakar yang sangat serius, bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah hilang beberapa anggota tubuhnya. Dan bahkan banyak juga yang sulit untuk dikenali. Setelah proses identifikasi selesai, kemudian 54 mobil jenazah beriring-iringan menuju ke Sleman dan tiba di SMK Yapemda 1 Sleman pada pukul 04.50 pagi. Setiap mobil jenazah ditempeli oleh nomor dan foto ukuran 10R dari para korban yang meninggal dunia. Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu Bapak Bambang S. Priyohadi ikut mengawal iring-iringan jenazah sejak dari Situbondo. Kemudian beliau menyerahkan secara simbolis para jenazah tersebut kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian Sri Sultan membacakan surat belasungkawa yang dikirimkan oleh Presiden Megawati. Setelah acara serah terima usai, kemudian warga dan para keluarga melakukan sholat jenazah. Kemudian setelah itu, para keluarga korban berhamburan menuju ke mobil jenazah disertai dengan isak tangis yang tak terbendung. Suasana saat itu amat sangat memilukan. Banyak sekali di antara para keluarga yang meratapi dengan mengelus-ngelus foto keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian setelah itu, para jenazah ini pun dibawa ke kediaman masing-masing untuk dimakamkan. Akibat musibah ini membuat banyak sekolah di Indonesia membatalkan seluruh penyelenggaraan study tour di sekolahnya. Bahkan banyak masyarakat yang membawa palu jika akan menaiki bis untuk bepergian. Menanggapi insiden tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan setiap kendaraan umum khususnya bis agar memiliki pintu darurat, alat pemecah kaca, dan alat pemadam api ringan. Walaupun regulasi ini dinilai terlambat karena harus memakan korban jiwa terlebih dahulu. Semoga para korban ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisinya, dan para keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan ketabahan dan kesabaran hingga sampai sekarang ini. Musibah bisa datang kapan saja dan di mana saja, maka dari itu jangan pernah kita lupa untuk berdoa saat hendak atau sedang melakukan perjalanan agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra pamit.